Baik, selamat pagi. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai analisis portal dengan kasus portal yang telah kami pilih untuk kami selesaikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Nikadek Vania Valendia, NIM 18098, dan dua teman saya, Dewa Agung Gede Hari Aristawan, NIM 18099, dan Nimade Intan Mahdewi, NIM 18100. Ini merupakan kasus portal yang kami ambil untuk kami selesaikan. Bisa kita lihat pada gambar, sebuah portal dengan beban terpusat pada batang AB, atau yang kita simbolkan dengan batang 1, dan beban merata pada batang BC, atau yang kita simbolkan dengan batang 2, memiliki panjang batang AB-nya 14 meter, panjang batang BC-nya 10 meter, dengan modulus elastisitas 200 GPa, yang kami ganti satuannya menjadi 2 kali 10 pangkat 8 kN per meter kuadrat, dan dengan luas permukaan elemennya 5000 mm kuadrat, yang kami ganti satuannya menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat, dan dengan momen inersia 3 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4 yang kami ganti satuannya menjadi 3 kali 10 pangkat min 5 meter pangkat 4. Untuk penyelesaian yang pertama, kami akan membagi portal tersebut menjadi beberapa member atau beberapa batang. Yang pertama adalah batang AB atau batang 1 dengan panjang 14 meter. Di sini bisa kita lihat, batang AB bebannya terpusat. Maka dari itu, untuk nilai reaksi pada masing-masing ujung batangnya, itu adalah P per 2, dan untuk nilai fix and momentnya adalah PL per 8. Sehingga didapatkan nilai P-nya 20 kN, nilai reaksi pada masing-masing ujung batangnya itu P per 2, yaitu 20 kN dibagi 2 itu 10 kN, dan untuk nilai fix and momentnya itu PL per 8, atau 20 kN dikali 14 meter dibagi 8, itu kita dapatkan 35 kN. Jika nilai-nilai tersebut kita aplikasikan ke dalam bentuk gambar, maka jadilah seperti berikut ini. Maka didapatkanlah nilai vektor P dengan urutan dari kiri ke kanan, mulai dari horizontal, vertikal, lalu momen. Jika dibentuk dalam bentuk matriks, didapatkanlah nilai vektor P seperti berikut ini, dan nilai untuk Q-nya dalam bentuk matriks adalah seperti ini. Untuk nilai θ-nya adalah 90 derajat, karena pada batang AB itu, dia tegak lurus dengan sumbu X koordinat global. Jika kita kalikan nilai matriks Q dengan nilai vektor P dalam bentuk matriks ini, maka kita akan dapatkan nilai PAB. Selanjutnya, untuk batang BC atau batang 2 dengan panjang 10 meter, di sini kita bisa lihat batang BC memiliki beban merata. Di sini kita simbolkan beban merata dengan W. Maka untuk nilai fix and momentnya, dia W dikali L kuadrat per 12, dan untuk nilai reaksi pada masing-masing batangnya, dia W dikali L per 2. Maka untuk nilai vektor P-nya, sama seperti tadi, urutannya dari kiri ke kanan, mulai dari horizontal, vertikal, lalu momen. Jika dibentuk dalam bentuk matriks, dia akan menjadi seperti ini. Dan jika nilai-nilai ini kita aplikasikan ke dalam bentuk gambar, dia akan mendapatkan gambar seperti yang di bawah ini. Dengan nilai Q masih sama seperti batang AB yang tadi. Maka, jika kita kalikan nilai matriks Q yang tadi dengan nilai vektor P dalam bentuk matriks yang tadi dengan memasukkan θ 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena pada batang BC, dia arahnya sejajar dengan sumbu X koordinat global. Maka didapatkanlah nilai BC seperti yang bisa kita lihat pada slide berikut ini. Jika nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari tadi, kita masukkan ke dalam bentuk gambar, maka kita akan mendapatkan gambar seperti ini. Jika semuanya kita satukan, kita akan mendapatkan gambar pada bagian sebelah kanan ini. Untuk nilai 10 kN atau pada reaksi horizontal di sini akan hilang karena di sini tumpuannya merupakan tumpuan sendi. Maka dari itu reaksi horizontalnya akan terserap. Sama halnya seperti tumpuan jepit di sini. Reaksi vertikalnya dan momennya akan terserap. Maka pada gambar yang kedua ini dia akan hilang. Untuk nilai 15 kN di sini, itu merupakan kalkulasi dari nilai momen 50 kN di sini, dan nilai momen 35 kN di sini. Maka, jika digabungkan, kita dapatkanlah gambar seperti bagian kanan ini.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai matriks kekakuan. Matriks kekakuan seperti yang bisa kita lihat pada slide ini, Q dikali K kecil dikali T. Jika dibentuk dalam bentuk matriks, dia akan seperti ini, dengan beta adalah EI per L pangkat 3, dan alfa adalah E dikali A per L, di mana C-nya merupakan cos theta, dan S-nya merupakan sin theta. Sekian penjelasan dari saya, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hideo Agung Udayana Arisawan, NIM 18099. Berikut matriks kekakuan yang didapat dari rumus slide sebelumnya pada batang AB dengan sudut 90 derajat dengan panjang 14 meter, didapatkan alfa sama dengan 71.428,57 dan beta sama dengan 2,1865. Sehingga dapat ditulis K11 sama dengan 26,239, K12 sama dengan 0, K13 sama dengan min 183,673, dan seterusnya. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, matriks kekakuan pada batang BC dengan sudut 0 derajat dan panjang 10 meter didapatkan alfa sama dengan 100.000 dan beta sama dengan 6. Dapat dituliskan dalam matriks K11 sama dengan 100.000, K12 sama dengan 0, K13 sama dengan 0, dan seterusnya dapat dilihat pada slide. Dari data matriks kekakuan pada slide sebelumnya didapatkan K11 sama dengan K pada batang AB, K33 sama dengan 1714,286, dan K12 sama dengan K dari batang AB, K34 sama dengan 183,673, dan seterusnya dapat dilihat pada slide. Dan selanjutnya, jika matriks kekakuan tersebut dijadikan sebuah matriks, akan terlihat pada slide berikut. KAB33 sama dengan 1714,286, KAB34 sama dengan 183,673, dan seterusnya dapat dilihat dalam slide. Dan selanjutnya, untuk mencari displacement menggunakan rumus matriks kekakuan dikalikan D sama dengan F, atau sama dengan D sama dengan F dikalikan inverse K. Didapatkan dengan cara eliminasi, didapat D1 sama dengan min 0,0207894, D2 sama dengan 0,00013683, D3 sama dengan min 0,00042318, dan D4 sama dengan 0,00071622. Dari perhitungan pada slide sebelumnya, didapatkan displacement setiap member pada batang AB, D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 0, D3 sama dengan min 0,0207894, D4 sama dengan 0,00013683, D5 sama dengan min 0,00042318, dan D6 sama dengan 0,00071622. Dan pada batang BC didapatkan D1 0,00013683, D2 sama dengan min 0,00042318, dan D3 sama dengan 0,00071622, dan D4 sampai dengan D6 didapatkan hasil 0. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Nima Dintan Mahadewi, NIM 18100. Matriks koordinat global. Untuk gambar yang pertama, yaitu merupakan hasil dari matriks K, di mana menghasilkan D1 sampai D4 yang merupakan 4 DOF atau degree of freedom. Untuk gambar yang kedua, yaitu hasil analisis untuk perhitungan member N-force. Untuk menghitung member N-force dibutuhkan rumus F sama dengan K kali D plus P. Untuk member AB yaitu F sama dengan KAB dikali D plus PAB, dihasilkan F1 sampai F6 seperti gambar berikut. Lalu untuk member BC yaitu F sama dengan KBC dikali D plus PBC, dihasilkan F1 sampai F6 seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu tumpuan. Tumpuan di sini terdiri dari dua gambar yaitu manual dan hak 2000. Dan keduanya memiliki hasil perhitungan yang berbeda namun hanya sedikit. Berikut merupakan perbandingannya. Untuk momen C yaitu 49,293 banding 49,49, artinya 0,99 dibanding 1.
Untuk RCP 29,773 banding 29,81, artinya 0,99 banding 1. Untuk RCH itu 13,683 banding 13,67, artinya 1,000951 banding 1. Untuk RAH yaitu 6,317 banding 6,33, artinya 0,99 banding 1. Dan untuk RAC yaitu 30,227 banding 30,19, artinya 1,0012 banding 1. Selanjutnya ada perhitungan gaya lintang untuk DAD sama dengan min RAH yaitu min 6,317 kN. Untuk DAB sama dengan min RAH plus P, P-nya 20 yaitu didapatkan 13,683 kN. Untuk DBC yaitu min RAV min QX, di mana untuk DB X-nya sama dengan 0 yaitu 30,227 kN. Dan untuk DC dengan X sama dengan 10 yaitu hasilnya min 29,773 kN. Berikut merupakan perbandingan gambar lintang dari ketiga cara yaitu secara manual, SAP 2000, dan MATLAB. Dari hasil perbandingannya yaitu untuk DAD 6,317 banding 6,33 banding 6,317 didapat 0,99 banding 1 banding 0,99. Untuk DB yaitu 13,683 banding 13,67 banding 13,683 didapat 1,00095 banding 1 banding 1,00095. Untuk DB yaitu 30,227 banding 30,19 banding 30,227 didapat 1,0012 banding 1 banding 1,0012. Untuk DC yaitu 29,773 banding 29,81 banding 29,773 didapat 0,99 banding 1 banding 0,99. Selanjutnya yaitu perhitungan momen. Untuk MAD yaitu min RAH dikali L dan dihitung MD-nya dengan panjang atau L-nya 7, maka didapat min 44,219 kN. Untuk MDB, rumusnya min RAH dikali L plus P kali L min X, dengan MD L-nya 14, P20, dan X7, maka didapat min 51,567 kN, dan pada batang BC, MD-nya sama dengan 0. MC sama dengan min 49,293 kN. Untuk momen max yaitu MX sama dengan MD plus RAV kali X min setengah QX kuadrat. Hasilnya yaitu dimasukkan semua hasil yang sudah dihitung, lalu kita mencari X-nya dengan cara RAV min QX sama dengan 0, yaitu didapat X sama dengan 5,038 dari B. Untuk momen max kita masukkan kembali rumusnya dan didapatkan hasil 24,57 kN. Berikut merupakan perbandingan dari ketiga hasil dengan cara manual, SAP 2000, dan MATLAB. Untuk momen MAD, MD-nya min 44,219 banding min 44,29 banding 44,219. Artinya 0,99 banding 1 banding 0,99. Untuk di MDB yaitu MD-nya min 51,562 banding 51,42 banding 51,562 yaitu didapat 1,0028 banding 1 banding 1,0028. Untuk MC yaitu 49,293 banding 49,293 banding 49,293, artinya 1 banding 1 banding 1. Dan untuk momen maksimumnya yaitu 24,577 banding 24,54 banding 24,577 didapat 1,001 banding 1 banding 1,001. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut merupakan kesimpulan kami mengenai analisis portal yang kami buat dengan 3 metode, yaitu secara manual, SAP 2000, dan MATLAB. Untuk yang pertama yaitu perbedaan hasil perhitungan antara ketiga metode namun hanya sedikit. Yang kedua, perbandingan dari hasil perhitungan dari setiap metode berkisar 0,1%.
Dan yang ketiga yaitu perbedaan notasi elemen min plus antara ketiga metode namun tidak mempengaruhi hasil perhitungan. Sekian presentasi kami, terima kasih.